Nggih. Suaranya enggak ada. Mboten suarane. Tadi sudah dianu lho, Mbak. Dereng enten, Bu. Oh iya, coba. Nggih. Nggih, coba saya buka tadi durung. Kok tidak ada suaranya. Tadi buka loh, Mbak. Oh, sudah. Tapi di sini mboten enten, Bu. Oh, lo kok bisa nggih? Nggih. Tengah Mbak buka, Mbak. Buka semua. Ya, 91. Ya, coba. Dan sekarang absensi saja ya, Mbak. Nanti saya ulangi kembali itu. Sekarang absensi. Nah, kita absensi dulu. Nggih. Saya urutkan dari atas. Mbak Nur Makmudah sudah ada belum? Mbak Nur, dengar nggak Mbak Ani? Halo. Sampun, Bu. Nggih, Mbak Mbak Sri Mulyani. Nggih, Sri Mulyani. Bu Lesna. Mbak Lesna, Yuliana. Sudah, Bu. Nggih, Juliana, Estikoma. Sampun, Bu. Nggih, Mbak Eni Suwandari. Ada, Bu. Nggih. Bentar. Lalu Mbak Asih Nurfatila. Mbak Rizka. Hadir, Bu. Nggih, Mbak Pradita. Mbak Nurul. Halo, Tembun. Nggih, Mbak Nuraini. Mbak Mukilisa. Mbak Intan. Nggih. Hadir, Bu. Nggih, Mbak Indun. Hadir tadi saya, Bu. Iya, Mbak Hanan. Hadir, Bu. Nggih, Mbak Fauzia. Hadir, Bu Salis, nggih. Bu Salis sudah. Solika. Mbak Solika, Siti Maskuro. Nggih. Mbak Siti Nurrohma. Mbak Sri Aneka, Mbak Inika. Hadir. Bali tidur. Sri Mardiati. Nggih, Sri Mardiati. Sri Mardiati. Belum. Trihasti Suprihati. Nggih. Veronica. Hadir, Bu. Nggih, Mbak Wahyuni. Hadir, Bu. Oke, sebentar saya cek dari atas dulu. Terus saya masuk ke kedua, Mbak. Yeni di belakang biasanya. Nggih, Mbak Yeni ada nggih? Di bawah enggak Ada. Nggih, Mbak Yeni. Sip, masuk. Alhamdulillah udah masuk semua. Nggih, sekarang kita masuk ke join lagi. Nah, ini joinnya kok 2 ya, keluar 2. Nggak bisa masuk. Bentar. Bentar, Mbak. Bentar, Mbak, loading. Malah loading. Itu Ibu ditutup tuh. Iya, ini loading mana sebentar. Nah,
Kelihatan. Ya, kelihatan semua nggih, Mbak? Halo? Kelihatan ya, Mbak? Kelihatan nggih? Oke, kelihatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bundaku kelompok B. Saya kelihatan nggih dari situ nggih? Tidak. Kelihatan Ibu. Kelihatan, Bu. Ya, kelompok B yang mana pada hari ini hari Minggu tanggal 8 November untuk sesi ke-6 nanti akan saya laksanakan dengan diskusi modul 12. Dan tadi dalam video tadi katanya di situ tidak bisa mendengar, sedikit saya informasikan bahwa untuk pertemuan yang ke-7 nanti kita TT yang ketiga nggih Bunda, TT ketiga dan nanti mohon ditaati oleh aturan dari UT saja untuk masuknya ke LMS 1 hari sebelumnya. Kalau Bunda sebelumnya mau WA dulu pada WA monggo, nameng untuk masuknya ya sehari sebelumnya, tapi jangan sampai lewat. Kalau diusahakan Sabtu itu jam 10 sudah semua masuk karena jam 12 harus sudah saya nilai, jadi biar tidak mengganggu temannya nggih. Mbak siapa itu kemarin yang pulang ke Wonogiri, siapa Mbak Ani? Yang siapa Yeni. yang Mbak Yeni, tolong jangan sampai telat kalau pulang ke Wonogiri ya masukkan dulu ke LMS biar tidak mengganggu temannya, karena dari UT kan ada batasannya jam 12 harus sudah dinilai, sudah dinilai semuanya begitu. Dan untuk masalah TT yang kedua alhamdulillah sudah bisa masuk semua. Hanya saya minta untuk TT ketiga besok dipahami dalam materinya, jangan sampai salah paham dalam menjawabnya. Kalau saya hanya minta disebutkan ya jangan diartikan, jadi malah kalau diartikan mengurangi nilai. Kalau saya hanya minta untuk disebutkan ya sebutkan saja jumlahnya 3 itu apa saja, pamannya seperti itu. Dan nanti untuk pertemuan yang ke-7 saya akan bahas atau mengulangi kembali ke awal di modul 1 sampai 12 nanti akan kita adakan sharing bila mana ada yang kurang jelas karena kemarin setiap modul tidak bisa terselesaikan, dan nanti untuk modul 12 ini mungkin tidak bisa selesai, monggo untuk dipelajari. Itu yang pesan dapat saya sampaikan. Dan untuk kegiatan ini karena kadang-kadang kita nanti jam 2 lebih sedikit Azan. terus 2:30 ada adzan, maka kita bisa absensi dulu seperti ini. Alhamdulillah sudah masuk semua dan ini segera saja akan kita mulai ya Bunda. Siap nggih? Sudah masuk semua Mbak Ani? Sudah nggih? Sampun Bu, sampun. Kalau sudah masuk semua ini akan saya mulai saja, saya ambil materi ya, dan nanti akan kita bahas bersama-sama, kita diskusikan. Ngaten nggih? Ya. Terima kasih, saya lanjut untuk ambil materi. Nah. Sebentar nggih Bunda. Ya, akan ambil materi diskusi. Kelihatan Bunda? Ada tulisan modul 12. Bisa semua kelihatan nggih? Ya, belum. Masih LMS itu? Bu. Belum. Kalau belum, Ya, sebentar. Ya, kalau belum berarti saya ngambilnya tak dari sini saja. Berarti, bentar. Belum saya ngambilnya. Udah kelihatan belum?
Belum? Sudah. Sampun, Sampun. sampun. Sudah, Ibu. Oh ya sudah, kalau sudah ke sini kembali. Sebentar. Sudah kelihatan nggih? Kelihatan nggih? Bunda, halo. Halo. Malah hilang. Malah hilang Bu Ical itu. Mana Ical? Loading, Nggih. Ibu. J. Oh, loading. Ya, sekarang kita ambil aja. Nih, kita ambil ulang. Ya, kadang seperti itu, Mbak. Kelihatan? Kelihatan, Bunda? Ya, Halo. modul 12 ada Ibu. J, Ya, kelihatan. betul. Nah, betul. Modul 12 kami akan membahas atau diskusi modul 12 yang dengan judul evaluasi program di Taman Kanak-Kanak. Coba sekarang siapa yang siap untuk membaca untuk modul 12? Mbak Asih ada enggak Mbak Asih? Mbak Asih ada enggak? Mbak Asih? Ada. Halo Mbak Asih. Ya. Iya. Dibaca Mbak Asih, dibaca Mbak Asih. Bentar. Nggih. Modul 12. Evaluasi program di TK, yaitu evaluasi itu berfungsi sebagai pengukur keberhasilan secara lebih luas dan untuk mengetahui sejauh mana suatu program yang dikembangkan di TK berhasil. Ya, ini untuk evaluasi program. Ini fungsinya nggih, Mbak. Fungsinya evaluasi program di Taman Kanak-Kanak itu berfungsi sebagai pengukur keberhasilan secara lebih luas dan untuk mengetahui sejauh mana suatu program yang dikembangkan di TK itu bisa berhasil. Terus sekarang kemarin sudah saya pernah dalam TT itu ada tujuan evaluasi. Terus sekarang kalau evaluasi program pendidikan itu apa Mbak? Kan ada bedanya. Pernah mendengar enggak evaluasi program pendidikan? Kalau Evaluasi program. Hah? Apa evaluasi program? kayak penilaian itu bukan, Bu? Bukan, no. Evaluasi program pendidikan itu langkah awal dalam supervisi ya, mengumpulkan data. Jadi ini evaluasi program pendidikan itu langkah awal untuk mengumpulkan data-data yang tepat akan dilanjutkan dengan pemberian atau pembinaan. Itu evaluasi program itu seperti itu, nggih. Beda dengan fungsi evaluasi. Jadi evaluasi program itu, program pendidikan itu langkah awal dalam supervisi. Kalau mau mengevaluasi kan di supervisi nggih, Pak. Mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian atau pembinaan yang tepat pula dalam perencanaan yang sudah direncanakan dalam ranah pendidikan. Jadi kalau evaluasi program pendidikan seperti itu, tapi kalau fungsinya evaluasi sebagai pengukur keberhasilan secara lebih luas untuk mengetahui sejauh mana suatu program yang dikembangkan di TK berhasil. Jadi mestinya perencanaannya lebih dahulu evaluasi program pendidikan dulu, baru evaluasi program di Taman Kanak-Kanak. Bedanya itu. Paham, Mbak? Mbak Asih? Paham? Paham. Kalau akreditasi itu masuk enggak, ya, Bu? Kalau akreditasi itu kan termasuk evaluasi program pendidikan, gitu. Setelah itu terus mengevaluasi program di TK. Jadi nek penjenengan akan dievaluasi dari program pendidikan kan mesti merencanakan atau menyiapkan data-data, mengumpulkan data-data yang akan direncanakan atau yang akan dibina kan seperti itu, gitu. Gimana Mbak? Nah, itu akreditasi kan seperti itu. Terus kita lanjut dulu aja. Ini setelah Mbak Asih tadi, coba dibaca. Mbak Eni Swandari ada enggak? Ada, Bu. Ya, monggo. Untuk mengetahui apakah evaluasi itu dilakukan secara baik, kita bisa melihat 1. Hasil pekerjaan atau laporan itu dapat diterima oleh setiap pihak yang membutuhkan. Yang kedua, hasil evaluasi menunjukkan hasil yang nyata
atau signifikan bagi perkembangan anak dalam pelaksanaan program kegiatan. Nah, di sini untuk mengetahui apakah evaluasi itu dilakukan secara baik, kita harus bisa melihat dulu. Nah, ini dilihat apa? Tadi kan ada pengumpulan data tadi, berarti program pendidikan mengumpulkan data tadi. Untuk itu pasti akan ada apa tujuan evaluasi. Sebelum ada hasil evaluasi mesti ada tujuan. Tujuan evaluasi apa, Mbak? Untuk apa, Mbak? Tujuan kita mengevaluasi, nek penyantren TKI punya tujuan apa kok ndak cah TKW dievaluasi? Selain fungsi berbeda dengan fungsi, tujuan tadi apa, Mbak? Tujuan, Mbak? Untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan itu berhasil atau tidak, Bu. Mengetahui itu kalimatnya kok kurangan nggih. Hanya mengetahui saja. Yang betul untuk memperbaiki. Gimana mboten? Tujuan evaluasi untuk memperbaiki cara pembelajaran. Itu ya untuk mengadakan perbaikan pengayaan bagi peserta didiknya serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Jadi tujuan mengevaluasi itu bukan hanya mengevaluasi pada siswa, juga mengevaluasi pada pendidik untuk memperbaiki yang kemarin belum baik, ya toh, dalam pembelajarannya agar diperbaiki dan nanti masuk pada program perbaikan pengayaan. Di sekolah kan ada program perbaikan pengayaan tak Bunda? Ada atau nggih? Ada kagungan nggih? Buku program perbaikan pengayaan. Kagungan nggih? Iya, Bu. Nah, itu harus punya karena yang diakreditasi tidak punya buku program perbaikan pengayaan, kan itu yang diperbaiki pengayaan itu gurunya di sekolahan itu. Juga muridnya, sekarang muridnya. Kan kalau ada kepala sekolah juga menilai guru itu juga sesuai evaluasinya harus juga seperti itu. Terus muridnya, kalau kemarin diberi pelajaran mendapat 4 umpamanya. Sekarang diperbaiki, ya toh, dikayakan lagi bisa menjadi 8. Berarti dalam program perbaikan pengayaan itu isinya huruf narasi toh nggih, bukan ABC, bukan BHS nggih Bunda. Paham nggih? Halo. Sesuai dalam program pengayaan itu huruf narasi yang seperti dimasukkan pada LPPAD atau rapot itu kan program pengayaannya menggunakan huruf narasi. Paham Mbak? Siapa itu tadi Mbak Eni Swandari nggih? Ya betul Mbak Eni Swandari nggih? Ya. Ya coba sekarang yang di bawah itu Mbak Eni Swandari. Mbak Eni Swandari, hasil evaluasi menunjukkan hasil yang nyata atau signifikan. Apa yang dimaksud signifikan di situ Mbak Swandari? Coba Mbak. Signifikan itu apa? Terus berkembang terus signifikan artinya ada peningkatan seperti itu. Nah ya, itu penjenengan ambil salah satu dari murid penjenengan. Contohnya apa gitu loh. Saya minta contohnya signifikan itu. Menyamparingi contoh Mbak. Pelaksanaan dalam proses pembelajaran Bu nggih. Nggih, dadi pamane si A nyenang maringi contoh saya yang kagungan siswa, 2 si A dan si B, yang ini begini, yang ini yang signifikan, maksud saya seperti itu. Oh, coba. Misalkan saja untuk mengetahui kemampuan anak di dalam memegang pensil itu rangsangan yang kita berikan itu sudah diterima oleh anak, masing-masing individu anak kan berbeda-beda Bu. Nanti anak yang satu menerima rangsangan dari guru misalkan aja dalam kegiatan meremas sesuatu itu diterapkan dalam anak dalam memegang pensil itu sudah berhasil atau belum seperti itu. Tapi saya minta diberi contoh anak 2, yang satu ya. yang bisa signifikan, yang satu yang tidak, maksud seperti itu Bu. Oh, yang satu misalkan saja bisa mewarnai dengan baik, dengan rapi, keluar garis, tidak coret-coretan. Kemudian yang satunya karena belum bisa memegang pensil dengan baik, hasil dari mewarnainya itu masih berupa coretan yang tidak beraturan Bu. Iya, tapi itu berurutan setiap hari atau hanya sekali Mbak? Atau hanya sekali itu saja?
Yang bisa yang berurutan. Misalnya aja dengan rangsangan pada minggu pertama, misalkan saja kita beri rangsangan yang awalnya itu masih memegang pensil belum benar, dalam mewarnainya belum sempurna ataupun belum rapi. Kemudian hari berikutnya setelah kita berikan stimulus ataupun rangsangan, anak itu mulai berkembang dengan secara signifikan, Bu, sesuai yang diharapkan. So yang kita harapkan jadi dengan arti bahwa signifikan itu sebagai sesuatu yang penting bagi anak itu dan tidak bisa lepas dari hal yang lain. Maksudnya dari hal yang pertama, kedua langsung berkaitan begitu, langsung beruntutan ya. Mbak diketok ke sini Mbak Veronica, Mbak siapa itu? Yang jawab ini mah Mbak Anis Wandari ya? Iya, Bu. Tidak bisa dibuka videonya. Sampun. Ini enggak bisa, enggak kelihatan di sini. Di pojok sini. Sudah saya buka videonya. Tapi belum kelihatan. Di bawah, Bu. Iya, enggak kelihatan kok di bawah. Oh, ada tapi di sini, Bu. Oh iya, Kak di sini enggak ada. Nggih, enggak apa-apa. Ya sudah, sekarang kita lanjut. Nah, kalau ada pertanyaan di sini mudeng dan jelas. Sekarang kita lanjut untuk selanjutnya. Siapa ini yang mau membaca? Masalah evaluasi dilaksanakan ini. Yuk, menurut Irma. Mbak Fauzia ada enggak? Ada, Bu. Ya, lanjut Mbak Fauzia. Evaluasi dilaksanakan menurut L. Herman 1992 diantaranya. 1. Keputusan tentang apa yang dievaluasi dilaksanakan secara tepat, jadi anak tidak dirugikan. 2. Berhasil menemukan bantuan yang diberikan sesuai yang dibutuhkan anak. 3. Berhasil menemukan aspek-aspek pembelajaran yang seharusnya dilakukan perubahan dan perbaikan modifikasi. Ayo Bu, sinyalmu piye? Ini jenengan Bu. Jelas itu Bu. Fauzia jelas. Jelas kok. Di sini kok lah. Yuk. Ayo. Monggo. Monggo Bunda. Ulangi, Bu. Nggih, diulangi. Halo. Hilang saja sinyalnya, Bu. Sini ada. Di sini ada, Bunda. Yen panjenengan sing ilang. Nggih niku tulisannya hilang. Enggak ada, Bu. Pun dibaca sampai selesai. Loh. Kelihatan enggak? Dereng, Bu. Dereng. Sudah. Belum. Kelihatan? Belum. Siapa yang kelihatan? Ada yang kelihatan tidak di situ? Belum. Dereng enten, Bu. Gelap. Tidak, Bu. Hitam layarnya. Adanya gelap. Loh. Kok bisa nggih ngin kok cetha Ibu? Sinyalnya ndi ya? Enten, Bu. Lah nggih. Ngin panjenengan apa sinyale? Langgonku ada, kita baleni kok ngene lho, nggih. Kita semua enggak ada, Bu. Kemana? Gelap Semua teman enggak ada. Di sini enggak ada. Nah, kelihatan enggak? Dereng. Dereng. Dereng, Bu. Tempat saya ada itu. Coba saya ulang. Coba saya ulang, saya ngambil lagi. Saya ulang. Kelihatan enggak? Nah, sekarang sampun. Sampun sakniki. Ini panjenengan ini lho mana? Sing sebelah sini kok malah tidak. Sebentar. Nah, ini sing kelihatan saya tok. Bentar. Loh, malah hilang. Nah, bentar. Kelihatan, Mbak? Nggih, sampun. Kembali ke modul Nggih. 12. Nggih. Ya, sebentar ini ini udah kelihatan toh? Evaluasi dilaksanakan. Nggih, Bu. Nggih, kelihatan nggih? Nggih. Monggo. Nggih. Baleni, Mbak. Nggih. Evaluasi dilaksanakan menurut Fauzia, Bu. Nggih, Pak Fauzia. Dibaca. Evaluasi dilaksanakan menurut
L. Herman 1992 diantaranya. 1. Keputusan tentang apa yang dievaluasi dilaksanakan secara tepat, jadi anak tidak dirugikan. 2. Berhasil menemukan bantuan yang diberikan sesuai yang dibutuhkan anak. 3. Berhasil menemukan aspek-aspek pembelajaran yang seharusnya dilakukan perubahan atau perbaikan atau modifikasi. Ya, jadi evaluasi yang dilaksanakan menurut Herman antaranya keputusan tentang apa yang dievaluasi dilaksanakan secara tepat, anak tidak dirugikan. Karena apa? Evaluasi itu juga banyak artinya, dan evaluasi pun juga bisa diartikan suatu proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek, ya, yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu, itu juga evaluasi. Nah, karena di sini evaluasi menurut Herman ini keputusannya secara tepat agar anak tidak dirugikan. Saya beri contoh satu saja, Mbak Fauziah, memberikan evaluasi pada anak agar anak itu tidak dirugikan dalam penilaian menyanyi. Tolong, ada 2 anak yang menyanyi, panjenengan beri nilai dengan sistematika atau dengan kriteria yang bagaimana supaya anak itu tidak dirugikan. Bu gurunya harus mempersiapkan apa, maksud saya seperti itu. Dalam pembelajaran menyanyi umpamanya. Bu guru harus menyiapkan apa itu? Kriteria apa? Kriteria penilaian pada anak yang nyanyi, supaya anak itu tidak kita rugikan, biar sesuai dengan kondisi keadaan menyanyi. Bisa waktu sini enggak? Kriterianya untuk menilai menyanyi ini ku Bu. G. Kriterianya G. Ekspresi ngoten niku mboten, Bu. Nggih, pun monggo jenengan apa sing tak tentukan supaya tidak merugikan. Oke. Ekspresi. Kalau menyanyi kan ekspresi, terus kalau menyanyi ke depan biasanya keberanian seperti itu, Bu. Nggih, boleh. Oke, terus kemudian napa? Ketepatan dengan lagunya seperti itu. Nggih, berapa macam itu? 3, Bu. Oh, nggih, 3. Jadi, agar anak itu tidak dirugikan oleh bu guru, panjenengan kalau mau pembelajaran apapun harus ada kriteria yang akan dinilai. Kalau menyanyi kriterianya antara lain itu bu guru harus menyiapkan cara penilaiannya tidak acak-acakan. Ngeten nggih, Mbak Fauziah? Nggih. Paham? Nggih, paham nggih? Nggih. Nah, sekarang terima kasih dari Mbak Fauziah. Sekarang selanjutnya kami mohon Mbak Hanan, ini yang dimaksud dilakukan perubahan atau perbaikan modifikasi itu contohnya yang dimodifikasi apa, Mbak? Supaya berhasil, ya toh, menurut Herman ini menemukan aspek-aspek pembelajaran yang seharusnya dilakukan perubahan atau perbaikan dan modifikasi. Ini contohnya penjenengan memberikan pembelajaran pada anak didik yang bagaimana, Mbak? Mbak Hanan. Iya, Bu. Yang contohnya. Untuk kriterianya, Bu. Bukan ya, contohnya umpama memberikan kegiatan apa terus yang perlu diperbaiki sebelum dan sesudahnya, maksud saya seperti itu. Napa nggih, Bu? Untuk pembelajarannya contohnya kegiatannya itu, Bu. Ya, kegiatan yang diperbaiki dan dimodifikasi itu kegiatan apa contohnya gitu loh. Maksudnya panjenengan supaya bisa berhasil, ya toh? Supaya bisa berhasil pembelajaran itu yang seharusnya begini, terus hari berikutnya panjenengan melakukan perubahan dan perbaikan supaya nanti bisa berhasil. Contohnya nopo, ngoten masa seperti itu. Yang dimodifikasi itu loh. Contoh kegiatan umpamanya menulis Bu. Menulis. Ya itu yang berbentuk kegiatan toh, Mbak, masuk menulis. APE ya. Contoh-contohnya. Siapa yang bisa yang ada di situ selainnya Mbak Hanan, Mbak Indun bisa
Nggih, Bu. Siapnya. Absen Sinten? 5, Bu. Nggih, Hindun. Ya, monggo Mbak Indun. Misalkan begini, Bu, saya bercerita mendongeng ya di depan anak-anak. Nah, pada awalnya saya mendongeng tidak menggunakan media apapun, hanya bercerita saja. Nah, saya lihat anak kurang tertarik. Coba luruskan. Mendongeng ya mendongeng, bercerita jangan dicampur aduk. Kalau mendongeng dengan bercerita berbeda loh. Ya, mendongeng, misalnya saya mendongeng. Bu, nek mendongeng apa pakai alat peraga? Mendongeng tidak pakai alat peraga loh. Bercerita. Oh, gitu, kalau gitu bercerita. Nek mendongeng kan kita mendongeng tidak pakai alat peraga loh. Kalau mendongeng gitu jangan salah salah pengetaan nggih. Nggih, Ya, bercerita. Nggih. Cerita awalnya tidak menggunakan alat peraga. Nah, itu saya lihat anak kurang tertarik begitu. Mungkin malah bosan ya. Nah, kemudian harinya saya mulai biar anak ini ya tidak mengulangi kesalahan yang sama, maka saya mulai menggunakan alat peraga. Misalkan boneka tangan seperti itu. Ngaten, Bu. Berarti memperbaiki dan memodifikasi alat peraga itu yang tadinya umpamanya sebetulnya sudah memakai bercerita dengan alat peraga yang tadinya boneka itu tidak dikasih baju, ya toh? Terus setelah anak-anak kok kurang perhatian, hari berikutnya penyang modifikasi dikasih baju, dikasih kalung, dikasih gelang biar anak-anak lebih tertarik. Jadi sebelumnya sudah pakai alat peraga, namun kurang menarik karena masih polos. Setelah dimodifikasi anak-anak menjadi tertarik. Jadi caranya seperti itu nggih Bunda, nggih Mbak Indun. Nggih. Jadi sebelumnya juga sudah memakai, namun kok belum ada perhatian karena apa? Mungkin anak tidak tertarik. Ini bonekanya polos sekali. Terus hari berikutnya dikasih gelang, kasih kalung, ya toh, dimodifikasi, kasih rambut pasangan. Anak-anak kan lebih tertarik. Mungkin apa mboten Bunda? Nah, ngaten nggih ya, itu untuk antara lain seperti itu dalam memodifikasi. Sudah jelas dari ini, ada pertanyaan tidak? Tidak ada nggih? Jelas, Bu. Ya, kita lanjut. Sekarang yang nomor 4. Ayo sinten ingkang mau membaca? Di bawahnya Mbak Indun. Mbak Intan Nafisa ada? Nggih, Ibu, hadir Ibu. Ya, lanjut Mbak Intan Nafisa dibaca, Mbak. Untuk kelanjutan nomor 4. Nomor 4 itu berhasil mengungkapkan program atau kurikulum yang perlu dan direvisi atau bahkan dihilangkan. Ya, terus. Yang kelima, alat yang digunakan reliable atau tahan uji, memiliki konsistensi dan hasil yang valid dan tepat. Ya. Ini sekarang seperti apa coba? Oke, maksud saya ini saya memahami kalimat yang nomor 4 kok aneh. Apa? Berhasil mengungkapkan program kurikulum yang perlu didukung dan direvisi atau bahkan dihilangkan. Nah, ini anunya ini loh, apa jenenge? Ini itu gagasannya Hirman ini loh. Paham? Nah, Hirman itu gagasannya seperti itu. Nah, gitu loh, maksud saya bukan ini gagasannya Hirman. Hirman tadi kan punya evaluasi yang dilaksanakan oleh menurut Hirman diantaranya 3, 4, ngeten. Nah, 5 lah di sini. Nah, paham nggih? Paham nggih? Bukan lepas sendiri, itu gagasannya Hirman. Gagasannya Hirman seperti itu. Nah, terus sekarang yang perlu panjenengan pahami, Hirman itu punya gagasan berhasil mengungkapkan program kurikulum yang perlu didukung dan direvisi atau bahkan dihilangkan di dalam evaluasi itu. Lah, ini tidak perlu dijawab. Sekarang yang saya tanyakan, alat yang digunakan sangat reliable itu. Apa yang dimaksud reliable di situ, Mbak? Paham nggak? Iya, kalau di situ reliable berarti tahan uji, Bu. Memiliki betul, tahan uji. Hasil. Berarti contohnya apa nggih, Bu? Nah, coba jenengan apa? Ya, maksudnya ini kalau tadi kan yang saya pahami itu berarti kan ini dari pendapat
Tadi nggih, Herman tadi kan tentang evaluasi, Bu. Nggih, toh, Bu. Ya. Yang nggih, evaluasi tadi yang poin 4 nggak perlu dikasih contoh karena sudah jelas nih. Ya memang ini hanya untuk menetapkan. Yang nomor 5 saja. Contoh dari reliabilitas itu, reliable itu apa? Alat yang digunakan tahan uji miliki konsistensi dan hasil yang valid dan tepat. Kalau setahu itu kalau kita evaluasi dari TK nggih Bu, kita evaluasi itu kan berdasarkan dari pengamatan atau observasi Bu. Kita evaluasinya. Nggih. Terus apa tujuannya? Tujuannya dalam ini loh, tujuan pengujian yang validitas ini dan reliable ini apa tujuannya, untuk apa ini? Untuk apa? Karena biar tahan uji. Oh, gini. Kalau berarti kalau dia kalau itu apa benar-benar evaluasi itu nanti supaya benar-benar itu konsisten dan ya hasilnya atau valid gitu loh Bu. Kevalitan meyakinkan. Jadi tujuannya ini memakai alat ini untuk meyakinkan bahwa kuesioner atau yang dievaluasi itu disusun akan benar-benar baik dalam mengukur ya, untuk menghasilkan yang lebih valid. Jadi yang lebih valid dan tepat. Jadi penjenengan ketika itu kalau penjenengan menggunakan sesuai dengan Irman ya, itu menggunakan ini bagus karena apa? Alat yang digunakan reliable ini tetap tahan uji dan akan valid. Nah, ini jadi kalau di TK menggunakan ini sangat cocok. Monggo, ini ya cocok, nomor 3 juga cocok ya. Jadi dan nomor 1 juga cocok biar nanti tidak dirugikan, untuk anak TK tidak dirugikan, harus akan menilai, harus memakai kriteria yang akan dinilaikan baik menyanyi maupun apapun penjenengan arep menilai harus punya pegangan yang akan dinilai apa, jangan hanya sekedar menilai saja. Menilai ini dengan sana sudah berbeda, kan tidak mungkin akan berhasil dengan valid. Begitu nggih, Mbak. Siapa itu? Yang baru jawab? Mbak Intan, nggih, Mbak Intan Napisah, matur nuwun nggih. Yuk lanjut sekarang. Lanjut nggih, enggak ada pertanyaan yang lain, kita lanjut untuk nomor ini, nomor 6. Ya, nomor 6 di bawahnya Mbak Intan sinten? Nomor 7. Ya, nomor 7 Mbak Istiqomah. Baca Mbak Istiqomah. Ya, Mbak Istiqomah. Ya, Istiqomah. Kelihatan belum Mbak Istiqomah? Mbak Istiqomah. Masuk enggak Mbak Istiqomah? Halo? Masuk Ibu. Ya, sekarang lainnya Mbak Istiqomah ada yang bisa membaca? Silahkan. Monggo Bunda, dibaca. Ayo. Mbak Istiqomah monggo. Dilakukan secara objektif, Bu. Halo. Sinten panjenengan? Istiqomah. Nggih, Mbak Istiqomah dibaca, nggih. Ya, nomor 6. Oke. Dilakukan secara objektif, baik langsung maupun tidak langsung. Ya. Terus? 7 alat yang digunakan mengandung unsur kreativitas ini sebenarnya, kepraktisan ya. Praktisan. Gunakan secara mudah dan cepat. Ya, lanjut. Ke-8, digunakan oleh evaluator yang benar tepat atau kompeten dan profesional. Ya, di sini contohnya kalau penjenengan nilai siswa secara objektif, saya berikan contoh 2 anak berbeda untuk pembelajaran apapun, monggo diberi contoh 1. Jadi kalau untuk melihat objektif, misalkan seorang anak, misalkan dalam menyanyi, nah dalam menyanyi bersama,
secara bersama itu kan biasanya ada yang bersuara, ada yang tidak bersuara, Bunda, yang mungkin tidak suaranya tidak keras semacam itu. Tapi ketika nanti dipanggil satu persatu, ternyata nyanyinya tidak sesuai atau tidak berani semacam itu. Nah, ketika objektif saya adalah misalkan melihat seseorang anak itu adalah bagaimana anak yang bernyanyi, baik itu secara bernyanyi bersama atau nanti dipanggil satu persatu, seorang anak atau siswi itu tetap bisa bernyanyi yang diajarkan oleh gurunya atau bundanya. Coba Bu Guru, saya diberi contoh yang bukan menyanyi, umpamanya sekarang mengerjakan sesuatu dua anak. Yang satu putrane pejabat, yang satu putrane orang jualan sayur. Bagaimana cara menilai supaya objektif? Baik, kalau ngonten, nggih. Baik, kalau misalkan mengerjakan masuk sini, Mbak. Masuk sini enggak bisa toh? Ini enggak bisa, Bunda. Oh, nggih, pun. Mboten saged. Nggih, pun. Nggih, monggo. Suara itu alhamdulillah Bunda kemarin nggak bisa bersuara. Iya, nggih, monggo. Jadi kalau ketika memang misalkan mengerjakan sesuatu, misalkan misalkan saya ambil adalah kegiatan puzzle misalkan gitu ya. Puzzle yang saya buat itu adalah bentuk rumah. Nah, nanti saya tidak membandingkan antara itu anak pejabat atau anak siapa. Misalkan si A anak pejabat atau si B adalah anak jual sayur gitu ya. Yang saya lihat bagaimana kreativitas si anak untuk membuat puzzle, untuk memasangkan puzzle itu yang tepat. Jadi kreativitasnya, inovasinya, teknisinya dalam istilahnya membuat dari misalkan saya buat puzzle itu bentuk rumah, pas bentuknya adalah rumah. Nah, ketika nanti misalkan anak yang misalkan penjual sayur belum bisa, saya harus objektivitas harus bisa membantu mereka atau membantunya untuk mengajarkan pelan-pelan. Jadi ini loh Mas yang bentuknya yang ada di atap. Nah, misalkan kayak gitu. Saya harus istilahnya dengan sabar untuk menerangkan semacam itu. Kalaupun semuanya sama-sama bisa, itu walaupun anak pejabat atau bukan, ya alhamdulillah gitu, Bunda. Maksud saya begini, coba tidak ampang, saya minta itu begini. Penjenengan punya siswa, satu putra pejabat, satu putra orang jualan sayur. Terus orang jualan sayur itu bisa mengerjakan berapa, yang putra pejabat bisa mengerjakan berapa, terus penyang menilai objeknya berapa gitu aja. Contohnya yang manual saja. Kalau misalkan anak pejabat saya ngasih misalkan nilai, misalkan bisa dengan secara kreativitasnya, inovasinya dalam membuat puzzle itu benar, ya nanti saya akan memberikan nilai tetap 90. Misalkan anak yang bukan pejabat, misalkan ternyata dalam kreativitasnya atau inovasinya itu tidak tepat, saya memberikan nilai misalkan 80. Misalkan itu belum tepat, Bunda. Nah, walaupun itu anak pejabat atau tidak, saya harus objektivitas dalam artian tidak membandingkan si anaknya siapa gitu. Jadi kesimpulannya itu yang saya tanyakan untuk objektivitasnya itu, kalau penjenengan punya putra anak pejabat bisa mengerjakan 5 soal, yang anak tidak pejabat bisa mengerjakan 10 soal, tetap yang diberi nilai banyak yang bukan anak pejabat karena lebih dari 5 soal. Begitu saja contohnya. Oh, nggih, kalau ada nggih, nggih. Nggih. Karena apa? Karena yang dimaksud dengan objektif itu seperti apa ya? Seperti sikap yang lebih pasti. Jadi kalau penjenengan dari guru segala sesuatunya menilai dengan objektif, ya dapat diyakini, yaitu penjenengan menilai pada anak itu tetap secara sah. Gitu, gimana Mbak? Jadi secara objektif, jadi sifatnya itu penjenengan orang bang cindi bang cilatan, baik itu putra pejabat, itu putra apapun, jenengan menilai harus secara objektif, ora kasihan, ora istilahnya itu buatan melihat dari kemana-mana, yang dilihat hasil yang ada di depan Bu Guru. Ngaten ya Bunda? Nggih, paham nggih? Iya. Terus yang selanjutnya sekarang Bunda Lisna ada nggih? Sekarang yang dimaksud itu kan harus digunakan oleh evaluator yang benar, tepat, kompeten dan profesional. Yang dimaksud
penilaian ini, evaluasi ini, profesional itu yang dimaksud bagaimana Bunda Lisna? Ngapunten Bu, Piye? kemarin kan sudah dari urutan absen dari depan. Sekarang dari bawah ganti Bu. Dari nomor bawah. 26 itu, Ya, Mbak Jadi monggo Mbak Yuliana. Mbak usulan mawon Bu. Nggih, ada ndak Mbak Yuliana? Halo. Mbak Yuliana belum masuk? Ada kok, ada nggih. Nggih, monggo Mbak Yuliana. Bagaimana Mbak Yuliana ini, Mbak? Pripun, Bu? Lho, nomor ini penjenengan wis anu dereng anu apa jenenge nyemak mboten sih tak lho. Digunakan oleh evaluator yang benar, tepat, kompeten dan profesional. Yang dimaksud dalam penilaian orang yang menilai secara kompeten kemampuannya profesional, contohnya yang profesional itu yang seperti apa, Mbak? Seorang guru yang profesional dalam memberikan penilaian kepada anak itu bagaimana? Contohnya seperti apa? Penjenengan sebagai guru, ya kan? Ya, bila kita menilai ya Bu ya, kalau anak itu benar-benar mampu ya kita nilai, semisal di dalam penilaian itu ada yang berkembang sesuai harapan, berkembang sangat besar. Kita kalau ada yang benar-benar bagus ya kita menilainya berkembang sangat besar. Tapi kalau memang belum berkembang ya kita beri nilai belum berkembang, seperti itu Bun. Jadi seorang evaluator itu kalau menilai harus tepat sesuai dengan kompetennya anak, kompetensinya kemampuan anak, gitu, dan profesionalnya anak dalam melaksanakan tugas itu kalau menilai pada anak. Tapi kalau jenengan sebagai kepala sekolah menilai kepada guru ya harus sesuai dan tepat. Ngaten nggih intinya biar valid. Nggih, Juliana. Ya, coba sekarang kita lanjut yang ini Mbak Juliana, ini dibaca dulu Mbak Juliana. Kelihatan nggih? Nggih. Mbak Juliana. Ukuran yang digunakan evaluasi yang paling tepat adalah kuantitatif maupun kualitatif. Cara kerja evaluasi yang tepat itu membandingkan dan mengambil suatu keputusan. Kriteria pengambilan keputusan evaluasi disengaja berpatokan perencanaan pada harapan masyarakat secara internal. Ya. Terus penjenengan pernah dengar kuantitatif dan kualitatif? Pernah mendengar? Apa kualitatif, apa kuantitatif? Penjenengan ini kan juga PKP toh? Nggih. Nah, apa yang dimaksud dengan kualitatif? Kualitatif itu berdasarkan kualitatif itu suatu pemahaman. Kualitatif itu pemahaman. Jadi nek mengadakan PTK atau penelusuran dengan model kualitatif berarti jenengan memahami sedalam-dalamnya, akan mengembangkan teori, intinya kan seperti itu kita. Terus mendeskripsikan itu mendeskripsikan bahan itu secara realitas dan kompleksitas sosial. Kalau kuantitatif itu menjelaskan hubungan antara variabel yang untuk menguji teori kita melakukan secara generalisis pemenuhan sosial yang diteliti. Jadi penjenengan mungkin dalam PKP atau PTK dulu pernah menggunakan dengan model kualitatif atau kuantitatif. Jadi tetap ada bedanya nggih Bunda. Jadi kalau kualitatif itu pemahaman, mencari pemahaman. Kita intinya seperti itu yang sedalam-dalamnya untuk mengembangkan teori yang akan ada di judul itu dan dideskripsikan. Setelah mendapatkan itu dideskripsikan ya toh, secara realitas gitu. Terus secara kompleks. Nah, setelah itu kalau kuantitatif itu menjelaskan hubungan antara variabel. Pada waktu PKP kan mesti ada model variabel ya. Nggih. Gitu? Nah, itu jadi bedanya itu. Kalau kualitatif itu memperoleh pemahaman ya toh, untuk dikembangkan teorinya. Kalau kuantitatif menjelaskan hubungan antara variabel, nggih, untuk menguji teori itu bedanya. Nggih. Terus sekarang paham nggih Bunda? Mbak Yeni, ya Mbak Yeni di bawahnya ini dibaca. Ada nggih Mbak Yeni? Nggih. Nggih, Mbak metu evaluasi yang tepat.
Sinyal ilang mriki mboten ilang, njenengan ilang. Oke, ayo Mbak, dibaca. Evaluasi yang tepat itu membandingkan dan mengambil suatu keputusan. Itu Bu. Terus ini bawahnya. Bawahnya juga. Nggih. Halo. Dibaca kelihatan mboten? Bukan Bu, sinyal hilang. Oh iya. Di bawahnya ini kriteria pengambilan keputusan evaluasi disengaja berpatokan perencanaan pada harapan masyarakat itu secara internal. Penjenengan preso internal itu apa itu? Faktor apa internal itu? Nah, eksternal dari luar, kalau internal? Dari dalam. Dari dalam. Yang sifatnya bagaimana? Ya, dari melekat pada diri seseorang. Jadi ini yang dimaksud untuk mengambil keputusan evaluasi ini, panjenengan punya perencanaan sing dadi harapane masyarakat. Tadi panjenengan menilai itu sesuai dari individu panjenengan dari dalam, jangan terpengaruh kepada orang lain. Maksudnya seperti itu, Bunda. Paham ya? Paham ya? Ini yang dimiliki ya. Kriteria dalam pengambilan keputusan evaluasi seperti itu. Di TK harus seperti itu. Jangan semau gue untuk menilai, tidak senang sama itu, nilainya jelek. Padahal masyarakat kan mengendaki. Panjenengan menilai itu sesuai dengan isi hati panjenengan. Sing setiap kali mengajarkan panjenengan. Paham semuanya, Bunda? Halo? Halo? Tidur? Semua tidur? Ya, Bu. Masih mendengarkan. Apa jeneng sinyalnya sulit ya? Ya, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Ini kegiatan belajar 2. Enggak Mbak Wahyuni dari bawah dari katanya Mbak Wahyuni. Ada nggih Bu Wahyuni? Ada Bu. Oke, monggo Bu Wahyuni dibaca. Kegiatan belajar 2. Evaluasi kurikulum berbasis kompetensi. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kurikulum. Ini tidak usah memperbaiki, ini tidak usah kita permasalahkan bahwa evaluasi program kurikulum yang berbasis kompetensi itu hasil evaluasinya itu dapat digunakan untuk memperbaiki kurikulum, itu sudah jelas. Panjenengan kan belum mengalami, ya tak? Belum mengalami menggunakan berbasis kompetensi, tapi tetap sekarang dalam kurikulum KTSP itu sebetulnya itu juga masih mengandung berbasis kompetensi. Dan coba panjenengan kelingan mboten diberi contoh satu saja untuk mengevaluasi, cara memperbaiki evaluasi, bagaimana Bunda? Panjenengan maringi contoh menilai pada anak gitu aja. Berikan kegiatan pada anak. Hari ini kegiatan apa, besok pagi kegiatan apa, tapi satu anak itu. Dengan cara memperbaikinya bagaimana? Nggih, Bu. Misalnya kegiatan menempel, J. Nggih. J, hari ini kegiatan anak menempel, hasilnya kurang bagus misalnya. Terus kemudian evaluasi dan besok diperbaiki agar anak tersebut bisa melaksanakan kegiatan menempel dengan baik. Ngoten, Bu? Ya, contohnya itu yang tidak baik dapat berapa, terus dalam penilaian panjenengan mau menilai pada anak, kan tetap menggunakan yang tadi sudah disampaikan supaya tidak merugikan anak, tetap menggunakan kriteria. Nah, dalam kriteria panjenengan anak itu yang hari pertama dapat berapa, hari kedua dapat berapa, bagaimana itu untuk membedakannya dalam memperbaikinya? Nggih, ngeten. Misalnya hari pertama kriterianya hari pertama nggih. Yang kriterianya misalnya anak itu menempelnya kebalik-balik atau tidak sesuai gitu loh Bu, maksudnya tidak pas ngoten nggih. Nggih, itu berarti nilainya belum berkembang. Terus kemudian
besok menempelnya sudah lebih bagus, sudah sesuai dengan yang diharapkan. Berarti nilainya sudah lebih bagus, bisa berkembang sesuai harapan. Ngoten, Ibu. Nggih, ya, betul, nggih. Jadi penjenengan jadi Bu Guru kembali ke atas tadi supaya murid tidak dirugikan dengan menghasilkan yang baik lewat kurikulum apapun. Kalau itu sudah memang yang dipakai seperti sekarang K13 ya harus sesuai dengan juknis penilaiannya. Dan jangan lupa itu nanti untuk penilaian itu harus diwaspadai, nggih. Lanjut, sekarang ini ada 2 model kurikulum yang populer. Sekarang dibaca Mbak Veronica. Ada nggih Veronica? Ada, Bu. Oke, monggo Mbak Veronica.